Entah sudah berapa lama berlalu. Terdengar suara ketukan di pintu bangsal, dan orang di luar mendorong pintu terbuka, berkata orang yang aku perintahkan sudah mengantarkan makanan. Saat Vito berada di luar, mendengar keponakan kecilnya sudah berhenti menangis, ditambah dengan tindakan Albert mengusirnya, dia sedikit banyak juga bisa menebak metode apa yang dia gunakan untuk membujuk keponakan kecil. Albert buru-buru menurunkan pakaiannya. Si kecil mengatupkan mulut kecilnya, lalu menangis 2 kali. Tangan kecilnya terus menarik pakaian di dada Albert. Masuk, melihat ini, Albert berkata dengan tergesa-gesa. Begitu suara itu jatuh, Vito berjalan masuk ke bangsal dengan cepat sambil membawa sesuatu. Albert melihat bahwa dia membawa sepanci bubur halus, sesaat tidak tahu harus berkata apa. Setelah hening beberapa detik, Albert berkata, masukkan bubur ke dalam mangkuk. Presdir Vito dengan patuh menanggapinya, dan langsung mengisi bubur dengan gerakan yang sangat rapi. Begitu banyak, Clayton mana mungkin habis, kamu kira Clayton makan begitu banyak sepertimu? Dia berkata dengan marah. Mendengar wanita ini secara diam-diam mengutuk dirinya yang banyak makan, Vito merasa murung seketika. Namun, dia merasa dirinya sudah melakukannya dengan baik, jadi dia mencari alasan untuk membantahnya dengan percaya diri. Lagi pula, bukan untuk dia makan sendiri, kamu juga harus memakannya. Kamu belum makan apa-apa. Aku bukan anak kecil, masukkan kembali setengahnya ke dalam panci, cepat. Jika bukan karena menggendong anak itu, dia bisa membuat pria itu keluar dengan satu tendangan. Baiklah. Kamu yang memintaku menuangkannya, dengar semua perkataanmu. Bagaimanapun juga, aku tidak berani membantah dan aku tidak berani memiliki pendapat apapun, Vito berkata dengan lamban, menuangkan kembali 2/3 mangkuk bubur ke dalam panci. Kemudian, Albert mengambil semangkuk kecil bubur, memeriksa suhunya, dan sudah tepat, lalu memberinya makan sedikit demi sedikit. Clayton mungkin belum minum setetes susu setelah mengisap cukup lama, saat bubur putih halus juga dimakan dengan senang hati. Vito duduk di samping dan menyaksikan adegan Albert fokus memberi makan kepada anak. Sentuhan kelembutan dan kerinduan melintas di matanya. Seolah-olah melihat pemandangan di masa depan, dia juga memberi makan anaknya dengan dia seperti ini. Albert yang memberi makan kepada anak itu dengan penuh perhatian dan lembut, tidak memperhatikan tatapan Vito yang luar biasa lembut, dan lebih tidak tahu lagi pikiran di dalam hatinya. Si kecil mungkin sangat lapar, dia makan semangkuk kecil bubur halus sampai habis, dan makan lebih banyak dari sebelumnya. Albert memasukkan bubur lagi ke dalam mangkuk dan ingin memberinya makan lebih banyak, tetapi si kecil sudah berhenti makan. Mungkin sudah kenyang, Vito berkata. Makan lebih sedikit dari kucing kecil yang dia pelihara. Albert mencoba beberapa kali lagi, membawa bubur ke mulutnya, tetapi si kecil tidak membuka mulutnya. Tidak berdaya, dia harus meletakkan mangkuk ke meja samping. Oh iya, Albert berhenti sejenak menggigit bibir bawahnya, dan bertanya apakah ada berita tentang Kina. Tubuhnya menegang, dan menjawab tidak, semua pasukan, termasuk militer dan polisi, telah mengirim banyak orang untuk mencarinya. Tidak berani memberitahu Albert bahwa kapal itu dibakar Ahri, dan kakak ipar Kina tidak sadarkan diri di kapal, dan saat mereka tiba, kapal itu telah terbakar menjadi puing-puing, dan tidak sempat mengkonfirmasi apakah kakak ipar Kina ada di kapal atau tidak, kapal itu tenggelam. Dan kakak keduanya juga tidak sadarkan diri sekarang. Lalu mengapa kamu kemari? Kamu, Albert seperti memikirkan sesuatu, wajahnya memucat dan bertanya dengan cemas apakah terjadi sesuatu pada Kina. Bagaimana dengan kakak keduamu? Clayton tidak pernah mengikuti orang lain, kenapa kamu yang mengurusnya? Tidak tahu, kami masih belum ada berita tentang kakak ipar Kina, tetapi kakak kedua terluka. Vito dengan tegas tidak memberitahu dia tentang Kina. Bagaimanapun juga kakak kedua mengalami kecelakaan karena ingin menyelamatkannya. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia pasti akan sangat merasa bersalah. Kalau masih hidup harus melihat orangnya, kalau sudah mati, harus melihat mayat.
Karena kakak ipar Kina belum ditemukan, dia merasa kakak ipar Kina masih hidup. Tidak dapat memperoleh informasi yang berguna dari kata-katanya, Albert terus bertanya, kenapa tuan muda kedua bisa terluka? Dia bertarung melawan Ahri, apakah dia mengatakan kondisi Kina? Aku tidak tahu. Saat kakak kedua terluka, aku tidak bersamanya, jadi tentu aku tidak bertanya tentang kakak ipar Kina. Vito menjawab dengan murung, karena takut jika dia bertanya terus, dirinya tidak bisa menjawabnya lagi. Ini tidak bisa dianggap bohong. Saat kakak kedua terluka, dia memang tidak bersama kakak kedua. Melihat ekspresi Vito sedikit tidak senang, Albert mengira dia kesal karena tidak dapat mencari Kina, jadi dia mengerutkan bibir dan tidak terus bertanya. Aku akan meminta seseorang untuk membelikanmu makan malam, ada penjaga Tane di luar. Jika ada hal lain, beri perintah saja, aku akan pergi melihat kondisi kakak kedua. Selesai bicara, bangkit dari kursi dan meninggalkan bangsal. Di sini, Ezra telah meninggalkan ruang gawat darurat dan dipindahkan ke bangsal VIP. Karena tidak ada pengawasan keluarga, Ezra adalah tokoh besar, dokter terpaksa harus tinggal di bangsal, menunggu kerabatnya tiba. Vito tahu dari penjaga Tane bahwa Ezra telah dipindahkan ke bangsal, kemudian langsung bergegas. Setelah sampai di bangsal, dia menanyakan kondisi kakaknya pada dokter, mengetahui luka kakaknya adalah luka dalam yang disebabkan oleh tekanan air. Paru-paru mengalami pendarahan dan gendang telinga juga terluka. Namun jika lukanya dirawat dengan baik, maka tidak akan ada gejala yang berkelanjutan. Setelah mengantar dokter pergi, Vito duduk di kursi di sebelah tempat tidur rumah sakit dan menatap Ezra yang terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan koma. Meskipun dia kehilangan kesadaran, alisnya masih berkerut. Memikirkan adegan saat kakak kedua melompat ke laut, dia tiba-tiba memiliki ilusi yang mengerikan. Jika kakak kedua melihat kakak ipar di atas perahu, kakak keduanya pasti mengejar kapalnya dan tenggelam ke dasar laut. Tetapi meskipun kakak kedua tidak melihat apakah kakak ipar Kina ada di tempat tidur, dia juga ikut mengejarnya dan melompat ke dalam laut. Jika bukan karena dia segera memerintahkan penjaga Tane untuk mengejarnya, takutnya kakak keduanya mungkin sudah tidak begitu beruntung. Setelah merenung sebentar, Vito menelepon Judith, langsung menanyakan situasi tindakan penyelamatan di sana. Dan Judith mengatakan sudah mengerahkan kapal selam paling canggih dari kota Zaun untuk menyelidikinya, dan bersiap untuk mengangkat puing-puing kapal kargo, tetapi sejauh ini belum ada penemuan baru. Mendengar tidak ada penemuan baru sama sekali, Vito menutup telepon dengan cemas. Lalu memikirkan video kapal kargo yang terbakar api, meskipun bukan karena dia ingin berpikir ke arah yang tidak baik. Sekarang masalah yang sangat realistisnya adalah saat itu, api di kapal sangat besar. Jika kakak ipar Kina sadar, mungkin masih bisa melarikan diri dari api. Meskipun dia telah melarikan diri dari lautan api, di sekitarnya adalah lautan yang dalam, dan saat malam hari, air laut menjadi dingin. Kina adalah wanita lemah, dan juga sangat sulit untuk bisa bertahan sampai mereka tiba. Walaupun dia berhasil melarikan diri dari bencana, tetapi sekelilingnya adalah lautan yang dalam. Pada malam hari air laut sangat dingin, dia adalah wanita yang lemah, agak sulit untuk bertahan sampai mereka tiba. Apalagi, pada saat itu kakak ipar Kina sudah tidak sadar diri dan terdapat bekas cekik yang mengerikan di lehernya. Ahri itu tidak normal, sekarang dia akhirnya telah menangkap kakak ipar Kina. Mana mungkin Ahri akan melepaskan kakak ipar Kina dengan mudah. Pada malam hari, Vito duduk di kursi sambil melamun. Tidak tahu waktu berlalu berapa lama. Ketika menyadari terdapat gerakan di ranjang rumah sakit itu, dia tiba-tiba fokus kembali dan melihat bahwa Ezra telah bangun. Di mana Clayton? Ezra segera melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat bocah kecil yang lemah itu. Dia segera duduk dan bertanya dengan nada suara yang serius. Aku tidak sanggup jaga. Sekarang Albert yang jaga dia, dan dia sudah makan. Vito menjawab dengan jujur, Albert,
Ezra diam-diam bergumam di dalam hati. Sebuah cahaya melintas di bawah matanya. Dia memegang Vito dengan kedua tangannya. Albert sudah ketemu ya. Bagaimana dengan Kina? Apa yang terjadi padanya, kakak kedua? Vito mengalihkan pandangannya dan berkata dengan susah payah. Tim SAR menemukan Albert dalam keadaan pingsan di sebuah kapal penyelamat kecil di laut. Tidak ketemu jejak kakak ipar Kina. Seketika itu, Ezra seperti orang bisu, tidak dapat berbicara sama sekali. Tidak ketemu. Mengapa Albert bisa kembali dengan selamat? Di mana Kina? Vito mengatakan padanya tentang kondisi tubuh fisiknya dengan jujur. Dokter bilang kamu menderita luka dalam karena tekanan air, gendang telinga cedera. Tapi jika kamu bisa rawat dengan baik, tidak akan ada gejala sisa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya membuka mulut dan berkata dengan dingin, panggil Albert ke sini. Kakak kedua, jaringan internet error. Vito ragu-ragu sejenak. Dia takut kakak keduanya akan menyalahkan Albert, tetapi pada akhirnya, dia tetap bangkit dan meninggalkan kamar pasien itu. Di sisi Albert, dia sudah menidurkan bocah kecil itu. Dia membuka mata dan melihat Vito mengetuk pintu dan berjalan masuk. Dia kemudian bertanya, Tuan muda kedua sudah sadar ya? Bagaimana kondisinya? Iya, hanya sedikit luka dalam. Bagaimana kondisi tubuh kamu? Kakak keduaku bilang dia ingin bertemu kamu. Kurasa dia ingin tanya kamu tentang situasi pada saat itu. Wajah Vito yang tampan itu terlihat netral. Dia berkata secara singkat. Dia juga ingin mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Aku baik-baik saja. Setelah mendengarkan demikian, ekspresi Albert yang agak pucat itu tidak terlalu kaget. Dia segera memeluk Clayton turun dari tempat tidur. Kamu bantu tunjukkan jalan. Clayton merasakan gerakan tersebut. Dia langsung membuka mata dan melihat bahwa orang itu adalah Albert. Dia kemudian menutup matanya secara pelan. Vito menanggapi dengan cuek. Dia berbalik dan meninggalkan kamar pasien. Jarak antara kamar pasien Ezra dan Albert dekat saja, tidak sampai 2 menit. Di dalam kamar pasien, Ezra duduk di atas ranjang melihat Albert menggendong putranya dan mengikuti di belakang Vito. Bola mata hitam sedalam lautan itu menjadi dingin dan menghilang sejenak, kemudian kembali dingin seperti sebelumnya. Kembalikan anak padaku. Dia membuka bibir tipisnya dengan pelan, dan nada suaranya yang dalam itu mengungkapkan hawa dingin yang menyejukkan hati. Albert mengetahui bahwa dia tidak bisa menyentuh orang lain. Dia meletakkan Clayton ke tangan Vito. Sebelum Clayton menangis, Clayton sudah berada di pelukan Ezra. Clayton, anak baik, Ezra tanpa sadar melembutkan nada suaranya, menenangkannya dengan pelan, dan mencium pipi si kecil itu dengan lembut seperti bulu. Clayton menatapnya dengan sepasang mata berkaca-kaca yang mengantuk itu, mulutnya cemberut, tetapi dia tidak menangis. Mungkin karena dia sudah lama tidak jumpa dengan ayahnya. Dia melambaikan tangan kecilnya di udara beberapa kali. Setelah menggenggam pakaian Ezra, dia membuka matanya dan terus menatapnya. Setelah beberapa saat, dia tetap tidak bisa menahan rasa kantuknya, kemudian dia tertidur. Setelah putranya tertidur, Ezra berkata kepada Albert dengan nada suara yang dingin. Ceritakan padaku situasi pada saat itu. Maaf, pertama-tama Albert meminta maaf dengan penuh rasa bersalah sebelum menceritakan masalah itu dari awal. Setelah makan malam dengan kru pada hari Jumat, pada awalnya aku mau kembali ke asrama untuk istirahat. Tetapi setelah masuk ke dalam kamar, aku merasa ada seseorang yang menutupi hidung dan mulutku, kemudian aku langsung pingsan. Ketika aku bangun, Ahri mengarahkan kamera ponsel ke arahku dan suruh aku untuk ucapkan beberapa patah kata pada Kina. Saat itu aku bilang dengan Kina jangan pedulikan aku masih ingin berbicara, tetapi Ahri langsung matikan. Albert mengambil inisiatif untuk melewatkan masalah bahwa dirinya sangat marah sehingga dia memarahi Ahri pada saat itu, kemudian ditampar olehnya. Lalu, ketika aku bangun pada keesokan harinya, waktu sudah sore sekitar jam 5 lebih, pada saat itu Kina sudah naik ke kapal Ahri.
Dia menceritakan peristiwa dari Kina sendirian datang mencari Ahri dan menggunakannya untuk menggantikan dirinya, serta memberitahu pada Ezra tentang semua hal yang mereka katakan. Pada Jumat malam, ketika dia menebak bahwa Kina akan datang untuk menolong dirinya, dia ingin menggunakan metode yang paling keras yaitu mati, agar Ahri tidak bisa menggunakan dirinya untuk mengancam Kina. Namun, setelah Ahri menyadari niat dirinya, dia terus membuat dirinya tidak sadar sampai Kina datang. Setelah Ezra mendengarkan hal ini, dia terdiam dalam waktu yang lama. Kemudian, dia hanya mengucapkan dua kata dengan dingin, semuanya keluar. Maaf, mata Albert sedikit merah. Ketika melirik si kecil yang berada di lengan Ezra, Albert merasa semakin sedih. Aku tidak salahkan kamu, keluarlah. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya yang tampan dan tidak ada emosi yang terdengar di dalam suaranya yang dingin itu. Walaupun bukan dia, Ahri juga akan menggunakan orang lain untuk mengancam Kina. Dan wanita yang baik tapi bodoh itu tetap akan membuat pilihan yang sama. Dia hanya membenci mengapa dirinya tidak menyadari adanya keanehan dari Kina dan membiarkan Kina mengambil risiko ini sendirian. Jika dia tahu harus mengorbankan satu orang, dia berharap bisa mengorbankan siapapun dengan egois daripada membiarkan Kina terlibat dalam masalah ini. Keberadaannya kini tidak diketahui. Albert berdiri di sana dengan kaku hampir 30 detik. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan diam-diam meninggalkan kamar pasien. Mengucapkan kata maaf yang sebanyak-banyaknya juga tidak dapat mengubah fakta bahwa Kina sudah hilang. Adik ketiga, kamu tak usah pergi. Ezra memanggil dan menghentikan Vito sebelum dia meninggalkan kamar pasien. Pergi ke organisasi pembunuh bawah tanah terbesar di dunia untuk mengeluarkan perintah untuk membunuh. Siapapun yang bisa bawa mayat Ahri ke depanku, orang itu bisa dapatkan imbalan hingga 10 triliun. Jika masih hidup, imbalan itu akan tambah 4 triliun. Serta orang yang bisa memberikan informasi akurat terkait dengan Ahri juga akan diberikan imbalan. Nada dingin dari Ezra penuh dengan kekerasan. Pada saat ini, dia seperti seorang raja sadis yang dapat menguasai segala sesuatu. Hal ini seperti kemarahan dari seorang kaisar, dan aura yang kuat itu seperti jutaan mayat tergeletak di lantai. Siapapun yang menyentuh sisiknya, walaupun mereka melarikan diri ke ujung dunia, mereka tetap saja tidak akan lolos dari pengejaran malaikat maut. Baik, Vito segera menjawab dengan serius. Setelah itu, Ezra memintanya untuk mempublikasikan pengumuman tentang imbalan setinggi langit dari pencarian Kina.